Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang static routing. Nah, di era digital ini kelancaran arus data menjadi kunci bagi banyak organisasi atau pembisnis lainnya. Jaringan komputer yang kompleks membutuhkan solusi routing yang tepat untuk mengantarkan data ke tujuannya. Nah, yang pertama ada pengertian static routing. Static routing adalah metode perutean jaringan yang dilakukan dengan cara mengkonfigurasikannya secara manual. Jalur yang harus dilalui oleh paket data untuk mencapai tujuannya. Nah, ini berarti administrator jaringan harus menentukan rute-rute tersebut melalui perintah-perintah khusus yang dimasukkan ke dalam router. Kegunaan static routing. Yang pertama itu jaringan kecil dan statis, sederhana dan mudah dikelola. Nah, ini maksudnya tuh untuk jaringan yang ukurannya kecil dan topologinya jarang berubah. Routing statis lebih mudah diimplementasikan dan dipelihara banyak karena tidak membutuhkan mekanisme pengelolaan secara otomatis. Nah, yang kedua ada keamanan. Tidak ada pertukaran informasi routing atau lebih aman. Nah, karena tidak ada pertukaran informasi routing antar perangkat, resiko bocornya informasi jaringan berkurang, membuat jaringan ini lebih aman lah ya. Yang ketiga ada kontrol penuh atas jalur paket data. Nah, administrator jaringan memiliki kontrol penuh atas jalur mana yang akan ditempuh oleh paket data. Nah, ini memungkinkan pengoptimalan jalur secara kebutuhan spesifik jaringan. Nah, yang keempat ada jaringan VPN, menghubungkan jaringan aman. Routing statis sering digunakan untuk menghubungkan berbagai jaringan melalui VPN atau bisa disebut virtual private network, di mana keamanan dan stabilitas sangat diutamakan ya. Nah, untuk yang terakhir, kelima, bandwidth terbatas dan lebih hemat bandwidth karena tidak ada overhead dari protokol routing dinamis yang mengirimkan update secara berkala. Penggunaan bandwidth jadi lebih efisien lah. Oke. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan static routing. Yang pertama, kelebihan sederhana dan mudah dikontrol atau dikonfigurasikan. Konfigurasi yang membuatnya mudah dipahami dan dapat diatur loh ya. Nah, idealnya untuk administrator jaringan dengan tingkat keterampilan dasar hingga menengah. Yang kedua itu aman. Tidak adanya protokol dinamis mengurangi potensi serangan berbasis protokol routing seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya gitu. Yang ketiga itu hemat bandwidth tanpa overhead seperti yang saya sebutkan dari update routing dinamis. Penggunaan bandwidth bisa lebih stabil ataupun optimal lah ya. Dan yang terakhir, kontrol penuh atas jalur paket data. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, administrasi manual memberikan kendali penuh atas rute dan kebutuhan spesifik ya, seperti pengaturan rute khusus pada jaringan VPN lah ya.
Lalu pada kekurangan pertama itu kurang fleksibel. Jika topologi jaringan berubah, administrator harus memperbarui konfigurasi routing secara manual, dan ini akan bisa memerlukan lebih banyak waktu lah atau tenaga. Nah, yang kedua itu memerlukan konfigurasi manual. Setiap perubahan atau pembaruan rute harus dilakukan secara manual, yang bisa menjadi tugas berat lah di jaringan yang besar atau dinamis. Jadi proyek yang besar lah ya. Nah, yang ketiga itu rentan kesalahan. Konfigurasi manual meningkatkan resiko kesalahan yang bisa manusia dapatkan atau ceroboh lah ya, yang mengakibatkan gangguan jaringan. Dan yang keempat itu kurang scalable. Nah, ini tidak cocok untuk jaringan besar atau yang sering berubah lah ya, karena membutuhkan manajemen dan pemelihara yang intensif. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya harap presentasi ini dapat menambah ilmu ataupun wawasan kalian. Ya, untuk selanjutnya ada praktek static routing yang akan saya praktekkan itu. Kita langsung ke konfigurasi Cisco besar. Pertama, kita membutuhkan topologi untuk mengkonfigurasikan sebuah dynamic routing IDRP. Di sini saya menggunakan 3 router dengan 3 PC dan ditambah switch dan beberapa PC untuk menjalankan sebuah VLAN. Lalu kita masukkan IP pada setiap PC di topologi ini gitu. Oke, kita langsung saja ke konfigurasi. Pada router pertama kita masuk dulu ke konfigurasi, lalu kita masuk ke konfigurasi interface dengan cara int gig 0/0 ditambah dengan menyalakan kabelnya dengan cara no sh, terus kita tambahkan sebuah IP nya pada kabel tersebut. Kita lakukan hal yang sama pada router kedua juga gitu. Kita tambahkan IP dan nyalakan sebuah kabelnya gitu. Lalu sesudah itu kita IP rootkan sebuah router ini atau jaringan ini kepada router 1 ke router 2 gitu, di routing statiskan gitu. Nah, kita coba ping PC 1 ke PC 2 ternyata cukup sukses, dan kita lanjutkan hal yang sama kepada router 2 ke router 3 gitu. Di router 3 sama juga, kita tambahkan IP pada sebuah kabelnya dan nyalakan sebuah kabelnya gitu. Nah, ini tuh kita harus menyalakannya kedua kabelnya. Sesudah kita masukkan IP, kita IP rootkan dari router 3 ke router 2, dari router 3 ke router 1, dan sebaliknya atau seterusnya kita
ulanglah pada router 1, router 2, dan router 3 biar saling terhubung gitu. Kita coba ping dan sukses. Selanjutnya kita nyalakan kabel yang terhubung ke switch, dimana di switch ini kita akan menambahkan sebuah VLAN. Oke, langsung saja ke konfigurasi switch. Pertama kita tambahkan VLAN-nya dulu, name VLAN gitu. Lanjut ke router lagi, kita encap sebuah VLAN-nya atau sebuah jaringannya dengan memakai perintah encapsulation.1q gitu, dan tambahkan IP gitu. Ini tuh memungkinkan kita menambahkan sebuah VLAN pada router atau memperkenalkan sebuah VLAN di router gitu. Nah, kita tambahkan IP yang sudah kita tambahkan pada router tadi gitu. Jadi router tadi itu berperan sebagai gateway atau jalur lah dari VLAN ini gitu. Selanjutnya kita konfigurasikan mode akses pada setiap kabel yang terhubung ke PC, setiap kabel switch yang terhubung ke PC gitu. Nah, mode akses tuh untuk memberikan akses kepada PC. Jadi si PC itu mengidentifikasi saya tuh berada di VLAN berapa gitu. Kita beri akses lah PC-nya. Sebelum itu kita IP route lagi pada router 3-nya gitu untuk memperkenalkan jaringan VLAN tadi. Oke, di sini kita lakukan uji coba untuk nge-ping ke beberapa PC di topologi ini.